Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizky Lutfi dari Universitas Nasional. Di sini saya ingin menjawab soal ujian akhir semester ganjil saya dari mata kuliah Change Management dengan dosen penguji Denny Hidayatullah MMSI. Soal yang pertama di sini ada hal apa sajakah yang perlu dipersiapkan untuk menciptakan perubahan. Cara merancang sebuah pesta perubahan. Yang kedua, lingkungan yang mendorong inovasi mencakup 3 variabel, sebutkan dan jelaskan. Lalu yang ketiga, sebutkan dan jelaskan teknik-teknik dalam organization development. Yang keempat, apa saja yang diperlukan atau diperhatikan dalam melakukan perubahan baik pada organisasi maupun institusi. Soal yang pertama, rancangan suatu pesta tentu saja tidak bisa lepas dari tujuan yang hendak dicapai dan siapa audiens atau sasarannya. Begitupun merancang sebuah perubahan harus jelas betul kita memisahkannya apa tujuan dan siapa sasarannya. Kita tidak mungkin membuat pesta ke dalam untuk keluarga besar, tetapi dengan suasana untuk kalangan eksternal. Nah, untuk merancang sebuah pesta dibutuhkan topik pesta. Topik pesta itu merupakan singkatan untuk menciptakan suasana pesta yang kita hendaki, yaitu antara lain berikut. Yang pertama ada tujuan pesta atau pesan. Yang kedua ada organizer. Yang tiga peralatan pesta. Empat informasi. Yang kelima penghibur. Keenam suasana. Yang ketujuh tata tertib. Dan kedelapan artistik. Di sini ada penjelasannya. Yang pertama tujuan atau pesan yang diingin sampaikan. Tujuan pesta. Tujuan dari pesta ini adalah menciptakan dukungan untuk suatu perubahan. Dukungan itu akan tampak pada kebersamaan, penerimaan, keterbukaan, inisiatif, usul-usulan, semangat, dan antusiasme serta daya rekat organisasi. Yang kedua ada organizer. Dalam suatu perencanaan dibutuhkan suatu tim khusus untuk merancang suasana dan acara. Ia mempersiapkan segalanya mulai dari diagnosa masalah, suasana yang hendak dihasilkan, di mana saja, siapa saja yang terlibat, dan apa peralatan yang dibutuhkan dan mengapa demikian. Lalu yang selanjutnya ada peralatan pesta. Peralatan pesta dibutuhkan adanya peralatan-peralatan pendukung seperti layaknya sebuah pesta, misalnya emblem, slogan, dan yang lebih penting adalah orang. Orang tersebut harusnya terdiri dari pemegang otoritas, mulai dari CEO, CFO, wakil presiden, general manager, sampai para manajer dan supervisor. Lalu informasi. Dari semua itu ada satu yang penting, yaitu penyebaran informasi. Informasi bersifat memberitahu, memberi semangat, menyortir, dan mendidik. Lalu penghibur. Sebuah pesta memerlukan suatu penghibur. Dalam suatu pesta, penghibur bertujuan agar para tamu yang datang bisa terhibur dan senang dengan pesta tersebut. Lalu suasana untuk menjamin agar semua orang merasa terundang dalam pesta tersebut. Kita harus mampu menciptakan suasana yang menyenangkan. Lalu tata tertib. Untuk menjadikan perubahan sebagai sebuah pesta dibutuhkan tata tertib yang dimengerti atau disepakati semua pihak. Lalu terakhir ada artistik. Sebuah pesta harus menarik dan artistik. Tidak boleh sekedar asal jadi atau menjalankan target. Maka buatlah tema-tema yang menggugah dan artistik. Pesta itu sendiri merupakan suatu alat, yaitu alat untuk membuat perubahan menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Lalu di sini ada 7 hal pokok yang perlu diperhatikan sebagai core dalam pesta perubahan itu seperti berikut. Di sini disebutkan seperti the 7 essential of encouraging. Menurut Kojes dan Posner 2003 memperkenalkan 7 kunci utama untuk merangsang perubahan. Ketujuh kunci utama disebut sebagai the 7 essential of encouraging. Terdiri atas standar yang jelas, standar yang sempurna, perhatian, personalisasi, penghargaan, rayakan keberhasilan bersama-sama, berikan cerita, dan berikan contoh. Lalu yang nomor 2, lingkungan yang merangsang inovasi dan mencakup 3 variabel, yaitu ada tiga variabel: struktur organisasi, budaya organisasi, dan praktik sumber daya manusia organisasi. Struktur organisasi dapat memiliki dampak besar terhadap inovasi. Penelitian yang meneliti pengaruh variabel struktural pada inovasi menunjukkan 5 hal.
Yang pertama, jadi struktur organik mempengaruhi inovasi secara positif. Lalu yang kedua, ketersediaan sumber daya yang berlimpah menyediakan fondasi yang penting untuk inovasi. Yang ketiga, komunikasi yang sering antar unit-unit organisasi untuk membantu memecahkan hambatan untuk inovasi. Yang keempat, organisasi yang inovatif mencoba untuk meminimalkan tekanan waktu yang ekstrim pada kegiatan kreatif meskipun ada tuntutan dari lingkungan yang mengalami perubahan arung jeram. Lalu yang terakhir, nomor 5, bahwa kinerja kreatif karyawan meningkat ketika struktur organisasi secara eksplisit mendukung kreativitas. Dukungan yang menguntungkan ini meliputi hal-hal seperti mendorong komunikasi terbuka, kesiapan untuk mendengarkan dan sasaran atau feedback yang berguna. Lalu, budaya organisasi. Organisasi yang inovatif cenderung memiliki budaya yang sama. Mereka mendorong eksperimen, penghargaan terhadap keberhasilan maupun kegagalan, dan merayakan kesalahan. Sebuah organisasi yang inovatif cenderung memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menerima ambiguitas. Lalu yang kedua, mentolerir ide yang tidak praktis, jauhkan kontrol eksternal secara minimal, bertoleransi terhadap risiko, bertoleransi terhadap konflik, fokus pada tujuan daripada sarana yang untuk mencapainya, gunakan open system fokus, berikan saran atau feedback yang positif, tunjukkan kepemimpinan yang memberdayakan. Lalu yang terakhir, praktik daya manusia organisasi. Dalam kategori ini kita menemukan bahwa organisasi yang inovatif secara aktif mempromosikan pelatihan dan pengembangan anggota mereka sehingga pengetahuan mereka tetap baru, menawarkan karyawan mereka keamanan kerja yang tinggi untuk mengurangi rasa takut dipecat karena melakukan kesalahan, dan mendorong individu untuk menjadi juara ide, aktivitas, dan antusias mendukung ide-ide baru, membangun dukungan, mengatasi hambatan atau penolakan, dan memastikan bahwa inovasi diterapkan. Lalu nomor 3 yaitu organization development. Stage yang pertama di sini ada anticipate needs for change. Lalu yang kedua, develop the practitioner client relationship. Lalu stage 3 ada diagnostic phase. Lalu ada action plan, strategis, dan teknik. Lalu yang kelima ada self renewal, monitor, and stabilize. Nah, tahap pertama, antisipasi kebutuhan akan perubahan. Sebelum suatu perubahan dapat diimplementasikan, organisasi harus terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan akan perubahan. Identifikasi adanya kebutuhan ini menjadi penting karena hal itu yang akan meyakinkan para pelaku perubahan untuk bersedia mengadopsi cara-cara baru untuk berubah. Lalu tahap 2, kembangkan hubungan praktisi klien. Setelah organisasi berhasil melakukan identifikasi kebutuhan dan perubahan, dan seorang praktisi OD hadir ke dalam sistem untuk membantu proses perubahan, maka akan mulai terjalin hubungan antara praktisi OD tersebut dengan sistem dari klien yang sedang melakukan perubahan. Lalu ada fase diagnostik. Setelah praktisi OD masuk dan menjalin hubungan kerja dengan klien, praktisi OD dan klien akan mulai berbagi data mengenai sistem yang ada. Pengumpulan data merupakan sebuah aktivitas penting untuk menunjukkan masalah yang terjadi. Aktivitas ini merupakan kegiatan untuk melakukan diagnosis. Lalu yang keempat ada action plans, strategi, dan teknik. Fase diagnostik membawa kepada beberapa tahapan intervensi, aktivitas, atau program yang ditunjukkan untuk memecahkan permasalahan dan meningkatkan efektivitas organisasi. Berbagai program intervensi ini merupakan teknik OD, misalnya melalui Total Quality Management atau TQM, job design, role analysis, goal setting, team building, dan intergroup development untuk menghasilkan hal yang diharapkan dalam fase diagnostik. Lalu yang terakhir, self-renewal, monitor, dan stabilize. Begitu sebuah program akan diimplementasikan, tahap terakhir adalah tindakan untuk memonitor hasil dan melakukan perubahan yang diinginkan. Tahap ini bertujuan untuk menilai efektivitas dari strategi perubahan yang diterapkan. Setiap tahap
dalam program OD perlu dimonitor guna mendapatkan feedback terhadap reaksi anggota terhadap upaya perubahan yang dilakukan. Para anggota organisasi perlu melakukan sistem dan proses yang sedang berjalan. Apakah bisa tetap diteruskan? Apakah ada yang perlu dimodifikasi atau bahkan apakah ada yang perlu dihentikan? Begitu sebuah permasalahan dapat diatasi dan sebuah program perubahan diimplementasikan dan dimonitor, itu berarti sebuah perilaku baru harus distandarkan dan diinternalisasikan. Jika hal ini tidak dilakukan, sistem akan kembali kepada kondisi sebelumnya yang tidak efektif. Pada tahapan ini, sistem harus memiliki kemampuan untuk secara mandiri mengelola perubahan tanpa bantuan pihak luar. Lalu yang terakhir nomor 4, yaitu soalnya apa saja yang diperlukan atau diperhatikan dalam melakukan perubahan baik pada organisasi maupun intuisi. Langkah yang harus diambil agar perubahan dapat diterima dan dipahami oleh semua pihak, maka kita memerlukan setiap langkahnya dengan benar. Adapun langkah-langkah tersebut meliputi yang pertama ada sosialisasi. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah memulai perubahan adalah melakukan sosialisasi kepada stakeholder yang melaksanakan dan mereka yang akan terdampak oleh perubahan. Kita perlu menjelaskan hal-hal mendasar tentang perubahan termasuk alasan mengapa kita harus berubah. Lalu yang kedua, pemahaman. Melalui sosialisasi, semua orang diharapkan memiliki pemahaman yang sama pentingnya perubahan yang dilakukan organisasi. Pelaku perubahan haruslah memahami alasan mengapa perubahan itu dilakukan. Lalu ada komitmen. Setelah mendapatkan sosialisasi dan pemahaman seluruh anggota, organisasi diminta untuk memiliki komitmen agar perubahan dapat terwujud. Lalu yang keempat, implementasi merupakan poin terpenting agar perubahan dapat berjalan sesuai dengan rencana organisasi. Lalu yang kelima, komunikasi. Implementasi dapat berjalan dengan komunikasi yang efektif dan intens untuk memastikan jalannya perubahan. Lalu yang terakhir, evaluasi. Tindak lanjut berupa evaluasi atau audit dilakukan sebagai langkah pengawalan agar perubahan yang terjadi sesuai dengan yang diharapkan dan jika perlu dilakukan tindakan koreksi. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.